Universitas Gadjah Mada ini betul-betul udah betul-betul juga bukan sebagai lembaga pendidikan lagi. Udah nggak pantas disebut lembaga pendidikan lagi lah. Oke. Yang ngerti juga namanya undang-undang udah ada, putusan udah ada, tapi juga tetap melakukan pembangkangan. Jadi Universitas Gadjah Mada hari ini saya katakan sudah tidak pantas disebut lembaga pendidikan lagi. Oke. Jadi mestinya juga harus minta maaf lah kepada seluruh bangsa Indonesia dan apalagi sampai nanti kalau ini sampai putus nanti di Pengadilan Tata Usaha Negara diputus kalau gugatannya tidak diterima kan lebih parah lagi. Ijazah yang dilegalisir itu saya meyakini ya dalam keyakinan saya adalah ijazah yang bukan produk dari Universitas Gadjah Mada. Oke. Di berbagai pertarungan. Iya ya, saya ada di mana-mana. Ada di mana-mana nih. Bang Samsir setiap hari konferensi pers terus. Iya. Jadi apa lagi yang mau disampaikan? Ya. Banyak ini yang harus disampaikan. Yang pertama kemarin kan sudah konferensi pers. Sudah mulai. Udah mulai ya? Oh ya udah deh, lanjut live. Kita lanjutkan di dalam. Udah belum? Oh ya udah. Oke. Yang pertama soal kemarin konferensi pers menanggapi Polda Metro Jaya. Kemudian hari ini ada gugatan dari UGM yang kita lihat di putusan KIP terdahulu bahwa terbuka lah intinya ya soal ijazah ini. Kemudian kan KPU menyerahkan ijazahnya, kemudian baik KPU Surakarta, KPU DKI maupun KPU Pusat. Yes, The one and only satu-satunya yang masih kita tunggu juga Polda, kita belum sidang juga. Oh iya, satu lagi Polda. Polda kan karena memang belum sidang, bukan karena sudah putusan kan. Ada gugatan kita juga. Jadi kita ada total ada 5 gugatan. 4 gugatan sudah diputuskan oleh KIP, 4-4-nya kita dikabulkan, kita menangkan. Dan 3 gugatan, 3 yang dikabulkan itu sudah menyerahkan dokumennya sesuai dengan putusan DPR. Cuman satu ini aja ini yang alot nih ya Badan Hukum Universitas Gadjah Mada yang dia menolak ya dalam arti dia tidak menerima putusan yang sudah disampaikan, yang sudah dibuat di lembaga negara yang namanya juga KIP. KIP itu adalah lembaga negara juga yang fungsinya sama seperti yang bagian dari lembaga pemerintah lembaga juga. Hukum juga. Sehingga pada saat kita bersidang di sana itu dasarnya KIP itu adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Jadi ada hal-hal yang hubungannya dengan keterbukaan, dengan dokumen segala macam. Itu undang-undang itu yang mengatur dan lembaga itu yang menyelesaikan perkara masalah dokumen yang disengketakan. Nah, saya langsung aja ya ceritanya. Kalau untuk ijazah Jokowi ini kita tahu saudara Joko Widodo ini adalah pejabat publik ya. Yes. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 14 2008 itu pasal 17 memang segala dokumen yang hubungannya dengan pribadi itu harus ditutupi, maksudnya tertutup. Kecuali di pasal 18 dia adalah pejabat publik. Jadi sebenarnya dari undang-undang itu pun sebenarnya saudara Joko Widodo itu sudah harus menunjukkan ijazahnya. Semestinya juga itu udah bukan rahasia lagi karena begitu dia mendaftarkan dia bersedia dokumen pribadinya itu untuk dibuka. Dicek seluruh rakyat Indonesia harusnya. Nah kemudian kan prosesnya dia sampai mulai dari dia sebagai pejabat di Wali Kota Surakarta, di Gubernur DKI Jaya, sampai ke Presiden 2 periode 2014-2019 itu kan sebenarnya ada proses yang mengikuti ijazahnya dia sendiri. Jadi tentu di ijazah itu hubungannya dipakai pada saat dia untuk mendaftarkan. Meskipun ijazah S1 itu bukan persyaratan, untuk dia mendaftarkan diri sebagai presiden karena dalam undang-undang diatur minimal calon presiden itu ijazahnya adalah S1. Jadi itu. Nah, kita setelah mendapat 4 putusan tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, 3 sudah menyerahkan dokumen sesuai dengan putusan rekip.
tinggal UGM doang. UGM yang hari ini adalah sidang pertama kita, karena UM di sini melakukan gugatan terhadap putusan KIP tersebut. Jadi yang saya hanya singkat ya saya sampaikan seperti awal tadi, kalau Joko Widodo itu adalah pejabat publik, undang-undang sudah mengatur, sehingga apa yang dilakukan Joko Widodo ini adalah suatu sikap pembangkangan kepada masyarakat Indonesia, sikap pembangkangan kepada lembaga-lembaga yang mestinya nggak sampai sini kan, mestinya juga nggak sampai KIP. Iya. Mestinya juga nggak sampai mana dan nggak kemana-mana begitu Pak masyarakat meminta untuk dia menunjukkan, itu mestinya dia tunjukkan, karena ini udah dilakukan juga oleh masyarakat ketika tanggal 16 April 2025 masyarakat datang ke rumahnya yang meminta atas dasar ya diributkan, katanya ijazah bapak itu ya disebutkan palsu, kami minta untuk ditunjukkan, diterima oleh Joko Widodo, tapi Joko Widodo merasa wah, itu hak pribadi saya. Nah, di sini memang Joko Widodo ini udah betul-betul tidak ngerti namanya undang-undang, kemudian melakukan pembangkangan tadi, sehingga pada saat itu juga dia katakan saya akan melakukan proses hukum terhadap apa yang dimintakan oleh beberapa orang. Waktu itu dari TPUA pada tanggal 16 April 2025. Kemudian pada tanggal 30 April 2025 dia buat laporan polisi kepada 12 orang yang dia anggap telah mencemarkan nama baiknya dan juga dan telah memfitnah diri dia yang menyebutkan ijazahnya palsu. Dia merasa serendah-rendahnya, dihina sehina-hinanya. Nah, hari ini baik, azan juga kita agak percepat sedikit. Hari ini baik, jadi di sini pembangkangan itu dilakukan juga Universitas Gadjah Mada, lembaga badan hukum yang bukan dalam pemerintahan, tapi Universitas Gadjah Mada, universitas terkemuka yang kita banggakan ini. Hari ini juga kita mendapatkan kalau dia juga lakukan pembangkangan terhadap putusan KIP. Kalau itu mestinya dia sudah menyerahkan, tapi dia melakukan gugatan kemari. Sehingga di sini ya saya akan sampaikan kalau Universitas Gadjah Mada ini betul-betul sudah betul-betul juga bukan sebagai lembaga pendidikan lagi. Udah nggak pantas disebut lembaga pendidikan lagi lah. Oke. Yang ngerti juga namanya undang-undang udah ada, putusan udah ada, tapi juga tetap melakukan pembangkangan. Jadi Universitas Gadjah Mada hari ini saya katakan sudah tidak pantas disebut lembaga pendidikan lagi. Jadi mestinya juga harus minta maaf lah kepada seluruh bangsa Indonesia dan apalagi sampai nanti kalau ini sampai putus nanti di Pengadilan Tata Usaha Negara, diputus kalau gugatannya tidak diterima kan lebih parah lagi. Nah, mungkin sebelum dimulai ini baiknya cabut aja lah gugatannya di sini, membukakan. Karena memang ya yang saya dapat informasi banyak pada saat sidang di KIP itu 6 bulan sidang itu memang Universitas Gadjah Mada ini sepertinya yang namanya ijazah Jokowi ini berdasarkan legalisir yang kita dapat itu, ijazah yang dilegalisir itu saya meyakini ya dalam keyakinan saya adalah ijazah yang bukan produk dari Universitas Gadjah Mada.